Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang 3 tokoh misterius yang dipersangkakan sebagian manusia bahwa mereka diberikan usia yang panjang sehingga sampai hari ini mereka tetap hidup, tetapi entah berantah mereka di mana. Kononnya bahwa 3 manusia ini baru akan meninggal dunia di akhir zaman. Siapa mereka? Pertama, Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Yang kedua, As-Samiri. Dan yang ketiga, Saf atau dikenal dengan Ibnu Sayyad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Khidir, sangat erat kaitan kisah Nabi Khidir ini dengan kisahnya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini sedang berceramah di tengah-tengah Bani Israel. Tiba-tiba ada yang nyeletuk satu orang dan mengatakan, "Ya Musa, apakah di sana ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu?" Tiba-tiba Musa mengatakan, "Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku." Musa lupa mengucapkan insyaallah. Gara-gara itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Musa, karena seolah-olah Musa ini menampakkan takaburnya, seolah-olah tidak ada orang alim dibandingkan dirinya. Kemudian dia lupa mengucapkan insyaallah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada seseorang yang saleh namanya Khidir. Dia memiliki ilmu yang tidak kau miliki, maka carilah Khidir, belajarlah kepada dia. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditemani Yusha ibn Nun mencari-cari Khidir alaihi salatu wassalam sampai akhirnya berjumpa di antara 2 pertemuan air lautan. Entah berapa lama Nabi Musa itu mencari Khidir, yang jelas bahwa akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan berjumpa. Dari situlah Musa kemudian belajar banyak hal dari Khidir. Di antaranya Khidir membolongi kapal, Khidir membunuh anak kecil, Khidir membangun rumah yang hendak roboh, kemudian ditakwilkan berbagai macam takwilan, termasuk juga ilmu-ilmu yang Musa dapati dari Khidir selain daripada 3 perkara yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu. Intinya bahwa akhirnya Musa pun berpisah dengan Khidir. Lalu siapa Khidir ini sebenarnya? Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini, karena masalahnya Khidir ini kan menjadi idtirab, jadi perbincangan para ulama tentang siapa Khidir ini. Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini namanya adalah Balya. Nama Khidir itu adalah Balya, ba lam ya, Balya, dengan memfathah ba dan mensukun lam, Balya. Dan bapaknya namanya Malkan dengan memfathah mim dan mensukum lam. Dan bapaknya adalah termasuk dari raja-raja Bani Israel. Jadi bapaknya itu termasuk raja dari raja-raja Bani Israel. Artinya Nabi Khidir ini adalah turunan raja daripada raja-raja Bani Israel. Tetapi Khidir ini tidak mau menjadi raja. Dia lebih baik lari dari istana, kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Khidir menjadi rajulun saleh, orang yang saleh, yang diperselisihkan para ulama apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang wali. Bagi yang mengatakan Khidir seorang nabi, karena Khidir punya mukjizat, salah satunya adalah disebut Khidir diambil dari khadra. Jadi umpamanya ini tanah tandus, kering kelontang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk, maka tiba-tiba akan tumbuh rumput,
akan tumbuh tanam-tanaman, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan sehingga bumi gersang menjadi hijau karena dilintasi Khidir. Maka disebut Khidir karena setiap melintas di yang gersang jadi hijau. Namanya kan bukan Khidir. Khidir itu diambil dari mukjizat dia, namanya Baliyah, anak dari seorang raja dari raja-raja Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perbincangan para ulama ketika sebagian para ulama menganggap bahwa Khidir itu adalah masih hidup. Sampai hari ini Khidir itu tidak mati karena tidak dijelaskan kematiannya. Tetapi bagaimanapun nas-nas Al-Quran seperti surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li ahadi min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun, dan kami tidak jadikan kepada siapapun sebelum wahai Muhammad ada orang yang kekal tidak mati. Apakah kalau engkau mati mereka tetap kekal? Artinya mustahil. Semua orang itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain tentang masalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Khidir itu sudah mati. Kenapa demikian? Karena pertama, zahir daripada umum firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna li ahadi min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun, dan kami tidak menjadikan seseorang dari manusia ini sebelum wahai Muhammad mereka kekal. Apakah kalau engkau meninggal mereka akan tetap kekal? Tidak mungkin. Kalau engkau meninggal mereka juga meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam perang Badar, Allahumma in tahlik hadhil isabah min ahlil Islam lam tu'bad fil ardi abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kami yang sedikit ini, kalau aku sampai mati dalam perang ini dan sahabat-sahabatku sampai terbunuh semuanya, maka engkau tidak akan mendapati termasuk ahli Islam yang akan menyembahmu di permukaan bumi selamanya. Artinya bahwa tidak ada lagi orang yang menyembah Allah kalau seandainya Rasul dan para sahabat ketika itu wafat dalam perang Badar. Kalau memang Khidir masih hidup, tentu Rasul tidak akan mengatakan seperti itu, karena walaupun seandainya Rasul kemudian meninggal dan para sahabat, di sana ada Khidir. Tapi Nabi SAW mengatakan umum, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, tidak akan ada orang yang menyembah dirimu ya Rabb. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah mengatakan, ala ra'si mi'ati sanatin lam yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi SAW, tidak ada manusia melebihi 100 tahun kecuali dia akan mati di permukaan bumi. Artinya tidak ada manusia yang lewat lebih daripada 100 tahun setelah aku diutus, tidak ada orang yang hidup, apalagi Khidir. Ya, kemudian kalaulah seandainya Khidir itu hidup sampai zaman Nabi SAW, tentu Khidir tidak mungkin membiarkan Rasul SAW dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi, bahkan diancam untuk dibunuh. Pasti Khidir akan datang menolong Rasul, berperang bersama Rasul, mengikuti agama Rasul dan memperjuangkan dakwah Rasul. Tapi kenapa di zaman Rasul Khidir tidak muncul? Menunjukkan bahwa Khidir itu sudah wafat jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW diutus. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama bahwa Khidir alaihi salatu wassalam, pendapat yang kuat adalah sudah meninggal dunia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasanu innahu mat. Berkata Hasan Al-Basri, sesungguhnya Khidir sudah meninggal. Wa qala Ibnu Munawi la yathbut hadis fi baqaihi. Kata Imam Munawi, tidak ada satupun hadis yang tertetapkan tentang hidupnya Khidir sampai hari ini. Wa qala al-Imam Abu Bakrin Ibn al-Arabi mata qabla inqidha'il mi'ati. Khidir sudah meninggal setelah lepasnya 100 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Termasuk juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang Khidir dan Ilyas, apakah keduanya masih hidup, maka Imam Bukhari memfatwakan bahwa keduanya sudah mati. Dan banyak lagi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu sudah mati, kecuali Al-Imam At-Tabari menukilkan pendapat dari sebagian para ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup, dan ini diyakini oleh orang-orang sufi bahwa Khidir itu masih hidup di tengah-tengah kita, entah berantah di mana dia, yang jelas dia masih hidup sampai hari ini. Tapi wallahu alam, al-ilmu indallah, bahwa pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Wallahu alam, sebagaimana tadi pendapat para ulama. Kemudian yang kedua, kisah Samiri. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang kisah Samiri. Samiri ini namanya Musa ibn Dhafar, dan Samiri disebutkan 3 kali dalam surah At-Taha. Dan Samiri adalah tokoh yang merupakan tokoh-tokoh munafik yang ada di tubuh Bani Israel di zaman Nabi Musa. Bahkan dia yang membuat kekacauan ketika Nabi Musa safar selama 40 malam untuk mendapatkan mandat Taurat. Tiba-tiba Samiri membuat patung anak sapi yang bersuara, kemudian memerintahkan manusia untuk menyembah patung sapi dan mengatakan, inilah Tuhan kita. Dan Musa bingung mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini, katanya. Akhirnya kemudian ketika Musa alaihi salatu wassalam datang, sampai papan Tauratnya kemudian dibanting dan berkecai, akhirnya dia marah kepada Harun sehingga mengambil janggut dan kepalanya, seolah-olah Harun membiarkan ketersesatan Bani Israel sepeninggal dirinya. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, bahwa aku sudah berusaha, tetapi mereka berani kepadaku dan mulai mengancam membunuhku. Berbeda dengan dirimu, kuat dan kau ditakuti. Akhirnya setelah itu Musa pun memanggil Samiri. Dengan lembutnya Musa mengatakan, wa ma khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang membuat engkau menyesatkan Bani Israel? Kata Samiri, yang membuat aku menyesatkan mereka adalah hawa nafsuku, katanya. Maka dari situ Nabi Musa mengatakan, idhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas wa innalaka mau'idan lan tukhlafahu wangdur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifah. Kata Nabi Musa, kau pergi sana, tinggalkan kami di sini, pergi sana, dan engkau tidak mungkin didekati manusia dan manusia tidak mungkin mendekat kepada dirimu. Setelah itu Samiri pergi dan tidak tahu kabarnya. Setelah diusir oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Samiri ini pergi dan tidak tahu kabarnya. Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini bersembunyi di segitiga Bermuda, kemudian akan muncul di akhir zaman sebagai Dajjal laknatullah alaihi yang akan membawa fitnah terbesar di alam semesta ini. Tapi kita katakan bahwa Samiri bukan Dajjal dan Dajjal bukan Samiri. Samiri bukan orang yang ditangguhkan seperti Dajjal usianya, tapi Dajjal ditangguhkan sampai di akhir zaman dan baru akan mati di tangan Isa ibnu Maryam. Ada yang berdalil mengatakan seperti ini. Kenapa Samiri itu Dajjal? Pertama, Samiri ini mampu melihat malaikat. Samiri ini bisa melihat malaikat Jibril sehingga mengambil bekas pijakan kaki kudanya Jibril.
Padahal dia bukan seorang nabi. Padahal dia bukan seorang nabi, kok bisa melihat malaikat? Kalau bukan Dajjal berarti siapa kan itu? Maka kita katakan bahwa melihat malaikat tidak mesti kemudian dikatakan Dajjal. Karena sahabat Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, ketika ditawan dalam perang Badar, kemudian dia mengatakan, siapa yang menawanmu? Kata Abbas menceritakan bahwa yang menawanku seorang laki-laki yang berbaju putih, menggunakan kuda putih, kemudian dialah yang kemudian menangkap dan mengikat diriku. Kata Nabi SAW, faqad ayyadakallahu bimalakin karim, bahwa yang menangkapmu, mengikatmu adalah malaikat. Malaikat. Lah Abbas melihat malaikat di sini. Ya. Jadi melihat malaikat tidak mesti kemudian ketika Samiri melihat malaikat Jibril dikatakan Dajjal, tidak mesti. Para sahabat juga ada yang melihat malaikat. Bahkan Abu Sufyan pun menceritakan kepada Abu Lahab, ketika kekalahan dalam perang Badar, dia melihat ada sosok yang berpakaian putih menunggang kuda putih kemudian menghantam tentara orang-orang Quraisy, dan dia katakan, aku melihat itu semua. Sampai kata budaknya Fadl Ibn Abbas ini mengatakan, itulah malaikat yang menolong kaum muslim. Maka Abu Lahab marah, kemudian dipukulnya budak Abbas itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang dalil yang kedua yang mengatakan bahwa kenapa Nabi Musa lembut kepada Samiri, sudah jelas-jelas Samiri ini menyesatkan Bani Israel, tapi kenapa dia lembut kepada Samiri dan mengatakan, wa ma khatbuka ya Samiri, kenapa kau lakukan itu wahai Samiri? Kenapa lembutnya Nabi Musa kepada Samiri? Karena mereka mengatakan karena Dajjal itu akan tersulut emosinya ketika emosi. Jadi Rasul mengatakan tidak mungkin Dajjal keluar sampai tersulut emosi. Maka Nabi Musa supaya Samiri itu tidak tersulut emosi, dia pelan-pelan. Maka ini pun bukan hujah bahwa Samiri itu Dajjal. Bisa saja memang metode Nabi Musa seperti itu. Ya. Apalagi kalau umpamanya kita katakan bahwa dia muncul di segitiga Bermuda, makin parah lagi, karena Dajjal itu tidak muncul dari situ. Dajjal itu muncul dari Khurasan, dari Asfahan bersama 70.000 Yahudi Asfahan, Iran. Tidak ada kaitan dengan segitiga Bermuda. Kemudian juga ukubah yang diberikan kepada Samiri ini, di mana Nabi Musa kemudian mengatakan, engkau pergi, engkau tidak akan ada manusia yang mendekati kamu, dan engkau tidak mungkin mendekat manusia. Sementara Dajjal di akhir zaman itu mendekat manusia, berkumpul kepada manusia. Pertama dia mengaku Nabi, berakhir dengan mengaku Tuhan, kemudian jadilah dia Dajjal selama 40 hari. Jadi Samiri, Dajjal. Apakah Samiri sudah meninggal? Secara ayat-ayat umum, ya, Samiri sudah meninggal. Karena masalahnya tidak ada dalil meninggalnya Samiri atau hidupnya Samiri atau Samiri di mana. Al-ilmu indallah, bahwa ilmu itu ada di sisi Allah. Tetapi keumuman dalil tentang masalah apakah Samiri termasuk minal mungdarin, makhluk yang dikecualikan seperti iblis kemudian ditangguhkan usianya, dan juga seperti Dajjal, tidak ada dalilnya. Karena sekali lagi pendapat yang kuat, Dajjal bukan Samiri, Samiri bukan Dajjal. Maka dia tidak akan hidup sampai di akhir zaman seperti Dajjal dan juga iblis. Kemudian yang terakhir Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad juga ada yang mengatakan dia Dajjal, bahkan kalangan sahabat yang mengatakan dia Dajjal. Umar bin Khattab mengatakan dia Dajjal, Jabir mengatakan dia Dajjal, Abu Dar mengatakan dia Dajjal, Habsah mengatakan dia Dajjal, Ibnu Umar mengatakan dia Dajjal, sampai bersumpah lagi. Tapi Nabi SAW masih ragu tentang kedajjalannya Ibnu Sayyad, sampai akhirnya oleh Rasul diteliti. Dan pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Iya, dia Dajjal, tapi Dajjal kecil, bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Saya akan nukilkan beberapa perkataan para ulama. Pertama, Imam Baihaqi mengatakan, laisa fi hadithi Jabir akthar min sukutin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halafi Umar. Dalam hadis Jabir tidak bisa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir tentang sumpahnya Umar ini
fayahtamilu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana mutawaqqifan fi amrihi thumma ja'ahu tsabat min Allah bi annahu ghairahu ala ma taqtadihi qissat Tamim ibn Aus ad-Dari. Karena dalam hadis Jabir ketika Umar bersumpah bahwa Ibnu Sayyid Dajjal ini mengandung banyak kemungkinan, boleh jadi Nabi SAW ragu-ragu setelah jelas perkaranya ternyata bukan Dajjal, karena di sana ada hadis Tamim ibn Aus ad-Dari yang berjumpa dengan Dajjal. Artinya di zaman yang sama, pertama Ibnu Sayyid tinggal di kota Madinah, yang kedua cerita Tamim ibn Aus ad-Dari yang kemudian berlayar di sebuah pulau kemudian berjumpa dengan Dajjal. Ini kan kontras bahwa Tamim ibn Aus ad-Dari berjumpa dengan Dajjal di tempat lain dan Ibnu Sayyid juga di Madinah. Jadi Ibnu Sayyid bukan Dajjal, karena Dajjal di zaman itu sudah dijumpai oleh Tamim ibn Aus ad-Dari, bukan di Madinah tapi di pulau di tengah lautan. Maka dari sini menunjukkan bahwa Ibnu Sayyid bukan Dajjal. Iya, dia Dajjal syaitan, tetapi bukan Dajjal akbar yang akan keluar di akhir zaman. Termasuk juga Imam Ibnu Katsir mengatakan anna Ibnu Sayyid laisa bid-Dajjal alladhi yakhruju fi akhir zaman. Kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Sayyid bukan Dajjal yang keluar di akhir zaman. Termasuk Al-Barjanji mengatakan al-asah anna Dajjal ghaira Ibnu Sayyid. Dajjal bukan Ibnu Sayyid. Intinya bahwa Ibnu Sayyid, apakah dia sudah meninggal atau tidak? Ada yang mengatakan Ibnu Sayyid itu ketika perang Harrah terbunuh, dan perang Harrah itu perang antara kubu Madinah dengan kubu Syam, karena orang Madinah tidak mau baiat kepada Yazid. Akhirnya Yazid menyerang kota Madinah dan banyak para sahabat meninggal dan anak-anak sahabat meninggal, termasuk Ibnu Sayyid meninggal dalam pertempuran itu. Karena Ibnu Sayyid masalahnya belakangan masuk Islam, kemudian punya anak dan anaknya menjadi tokoh tabi'in hebat. Bahkan Ibnu Sayyid pernah haji dan masuk kota Madinah dan Mekah, sementara Dajjal tidak mungkin masuk kota Madinah dan Mekah. Walaupun ada yang membantah, ya itu kan di permulaannya, di akhirnya nanti dia akan kufur dan akan jadi Dajjal katanya. Nah, itu kan ihtimal, kemungkinan. Tapi yang jelas bahwa hadis-hadis dan riwayat menjelaskan bahwa Rasul mengatakan Dajjal tidak akan masuk kota Madinah dan Mekah. Ibnu Sayyid masuk kota Madinah dan Mekah. Dajjal kafir, bahkan di dahinya ada kafara. Ibnu Sayyid masuk Islam. Kemudian Dajjal akim, tidak punya anak. Ibnu Sayyid punya anak, bahkan anaknya pemimpin tabi'in, seorang alim besar. Dan ada yang mengatakan bahwa Ibnu Sayyid terbunuh di perang Harrah. Ada juga yang mengatakan Ibnu Sayyid itu tidak terbunuh tapi hilang, sehingga terjadi prediksi bahwa hilangnya Ibnu Sayyid ini menjadikan Ibnu Sayyid tidak mati sampai hari ini, bahkan akan keluar di akhir zaman sebagai Dajjal akbar. Tapi sekali lagi ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang kuat, Ibnu Sayyid bukan orang-orang yang ditangguhkan usianya seperti Dajjal dan seperti iblis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah Islam ada dua istri para nabi yang justru berkhianat dan durhaka kepada suaminya sendiri. Mereka adalah istri dari Nabi Lut yang mendukung perbuatan maksiat sesama jenis, dan istri Nabi Nuh yang secara terang-terangan menyebut suaminya sendiri gila. Banyak hikmah yang perlu kita ambil dari kisah dua istri para nabi ini. Kisah tentang dua istri para nabi ini dicatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. Artinya, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari halaman 23 menjelaskan bentuk pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut sebagai berikut. Artinya, disebutkan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh pada suaminya adalah kekufurannya yang pernah berkata pada manusia yang kafir, Nuh itu gila. Adapun pengkhianatan istri Nabi Lut adalah saat Nabi Lut merahasiakan tamunya, istrinya justru memberitahu hal itu pada orang kafir yang hendak berbuat jahat. Namun sikap pengkhianatan keduanya tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya,
sebagaimana dikatakan oleh Al-Dahhak seperti dikutip Al-Tabari, Tafsir Tabari. Artinya, diriwayatkan dari Al-Dahhak ayat keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Al-Dahhak berkata, tidak ada satupun istri seorang nabi yang berkhianat. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Al-Dahhak berkata, dalam soal agama keduanya berkhianat. Hikmah. Setiap suatu peristiwa yang tidak ideal dan tidak mengenakan selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kasus kafirnya sebagian kerabat dan keluarga Nabi terdahulu yang antara lain sebagai berikut. 1. Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya untuk mengangkat derajat dan meninggikan statusnya dengan sikap Nabi Lut yang ridho dan sabar atas semua cobaan tersebut. Sebagaimana cobaan itu juga menimpa Nabi Ibrahim dengan kekufuran ayahnya. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Dan Nabi Nuh dengan anaknya lelaki, Quran Surat Hud ayat 42. Dan istrinya At-Tahrim ayat 66. 2. Sebagai motivasi dan penghibur bagi orang yang mendapatkan musibah. Dengan sikap anak yang durhaka atau kerabat yang membangkang, walaupun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki mereka, ini artinya bahwa hidayah adalah milik Allah. Manusia hanya berusaha maksimal. 3. Bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. Orang baik tidak menanggung perbuatan kerabatnya yang buruk walaupun kekerabatannya itu sangat dekat hubungannya seperti anak, istri, ayah, saudara, apalagi teman atau tetangga. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 74. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini diulang berkali-kali yang menunjukkan signifikansinya. Lihat misalnya pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 33, Al-Ghafir ayat 17, Al-Jasiyah ayat 22, Al-Baqarah ayat 281, Ali Imran ayat 25, Al-An'am ayat 164. Sahabat yang beriman, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pengkhianatan dua istri para nabi. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab ibu rumah tangga, mungkin ada perasaan minder, malu karena merasa itu bukanlah suaranya yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga. Madrasah pertama bagi anak yang membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karir dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat. Berangkat pagi pulang sore hari bahkan malam. Tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosanya. Benarkah seorang ibu rumah tangga dipuji dan dihapuskan dosanya oleh Allah? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Maka sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan membayarkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam pembangunan peradaban bangsa.
Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma bin Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang berjihad di jalan Allah?" Rasul bersabda, "Wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya, dan mencari keridhoannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka." Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setan akan mengawasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, Nabi bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri. Karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik, beliau menjawab, "Ya, itu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Al-Asy'ari dan Ahmad. Wanita terbaik adalah mendampingi suami dalam setiap keadaan, serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Ta'ala yang kelak orang tuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai hal itu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, menjadi seorang ibu rumah tangga adalah menjadi wanita yang mulia, wanita pilihan, dan wanita terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.